Bab 10 Cemburu POV Indah. Gue jalan dulu bos, ucap Haris dengan raut wajah meledek. Entah apa maksudnya. Rehan tak menjawab dan memilih untuk menghabiskan roti bakarnya. Si Rehan kenapa Riz? Aneh ya. Kadang baik, kadang judes. Kayak orang anggot-anggotan gitu. Lirihku setengah berbisik. Haris terlihat cekikikan. Jangan begitu ndah, kayak baru kenal Rehan aja, ujarnya. Aku hanya menganggukkan kepala. Kalau mau berangkat kerja, berangkat aja, gak usah gibahin saya, sungutnya sembari berjalan cepat. Padahal tadi dia masih makan roti bakar. Cepet banget tiba-tiba sudah ada di belakang. Aku sedikit merasa tak enak, sementara Haris hanya menertawakannya. Saat kami sampai di mobil, Rehan yang sudah berada di dalam mobilnya tanpa pamit langsung menancap pedal gas dan mengemudikannya dengan cepat. Aneh, lirihku. Rehan udah punya pacar, tanyaku. Kenapa nanya gitu? Tanya Haris sambil memakai sabuk pengaman. Nanya aja Riz, ya dulu kan dia terkenal gak suka sama perempuan, ujarku. Jangan sembarangan ngomong dah, kalau kedengeran dia bisa murka, ucap Haris. Aku hanya nyengir kuda. Dah pakai sabuk pengamannya, kita berangkat sekarang, ujar Haris. Aku pun mengangguk. Lepas aku memakai sabuk pengaman, Haris mulai mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. 30 menit berlalu, kami telah sampai di depan perusahaan besar milik Haris. Bismillah, hari pertama kerja, semoga aku tidak terlalu menyusahkan. Riz, tolong kamu kasih tahu aku ya apa saja pekerjaanku, karena ini kan baru sehari, nggak mungkin juga aku langsung bisa sendiri, ucapku penuh senyum sambil melepas sabuk pengaman. Bisa nggak lepasnya? Kalau nggak bisa biar aku yang lepasin, godanya dengan mengedipkan sebelah matanya. Jelas saja tingkahku itu membuatku tertawa. Ih, kamu apaan sih, ganjen banget. Ingat statusku ini masih istri orang loh, ujarku tertawa. Secara agama udah bukan lagi sih, tinggal secara pengadilan. Perihal urusan perceraianmu, aku sudah menyuruh orang untuk mengurusnya. Kamu tinggal duduk manis dan terima beres, ucap Haris sambil membuka pintu mobil. Bagi dengan aku, jelas saja semua itu membuatku terharu. Tanpa diminta, bahkan dia berinisiatif sendiri. Haris, makasih banyak ya. Pasti uangnya bakal aku ganti, ucapku sembari mengernyitkan kening dan mataku sedikit tertutup. Pokoknya wajah yang mengisyaratkan rasa penuh terima kasih di depan pria tampan yang sudah berdiri di hadapanku saat ini. Dah, muka kamu tolong dikondisikan, aku takut gak bisa lupain nanti malam, ujarnya. Terlalu imut, gumamnya tak jelas, tapi aku dapat menangkap dia bicara seperti itu. Ngomong apa kamu? Tanyaku. Gak ada, kilahnya sambil menggandeng tanganku masuk. Melewati semua staf kantor yang juga terlihat baru tiba. Bahkan karena asik berbicara denganku sampai tak mengindahkan sapaan mereka. Sementara aku yang masih sadar menyapa mereka dengan senyum ramah. Dah, ruangan kerja kamu satu ruangan sama aku, semua udah disiapkan, ucapnya santai. Masih dalam posisi menggandeng tanganku sambil berjalan. Kacau banget Haris ini. Beginilah rasanya berbicara dengan pria bujangan yang masih single. Meskipun usianya sudah cukup matang karena sudah menginjak kepala 3, tapi kakak beradik ini masih betah menyendiri. Meski begitu, tetap saja wajah mereka masih terlihat sangat muda. Di saat mereka belum menikah, justru aku menjadi seorang single di usia ke-33, usia di mana seharusnya seorang wanita telah menikah. Aku coba berdehem, tapi sepertinya pria itu tetap acuh. Dari kejauhan terlihat Rehan baru saja keluar dari ruangannya, sementara kami hendak berjalan melewatinya. Pria itu berdiri di depan pintu dengan tatapan dingin, sepertinya menunggu kami melewatinya. Sementara Haris masih santai sambil senyum-senyum kacau. Ini kantor bukan tempat pacaran. Lo ngapain pegang-pegang tangan sekretaris lo, kadal? Ucap Rehan sambil melirik tangan kami.
Sungguh melihat ekspresi wajahnya yang sangat kesal seperti tidak suka itu membuatku takut. Takut itu langsung hilang saat Haris menertawakan dan membalas ucapannya. Suka-suka gue dong Toke, sirik aja loh, balas Haris sambil berjalan melewati kakaknya. Aku kembali menoleh ke belakang, tertangkap Rehan tengah menatapku. Namun mata itu langsung mengalihkan pandangan saat tiba mula mataku menangkap matanya. Waktu telah menunjukkan pukul 12 siang, waktunya istirahat kantor. Hari ini aku benar-benar menikmati hari pertama kerja. Dari mulai menyusun agenda sampai mengatur jadwal hari pertama kerja. Dari mulai menyusun agenda sampai mengatur jadwal meeting hingga menyiapkan berkas-berkas yang sekiranya akan diperlukan oleh Haris. Semua itu tidak terlalu sulit untukku. Istirahat dulu yuk, makan siang. Tinggal aja dulu, masih banyak berkas yang harus ditandatangani ya? Tanya Haris. Aku mengangguk karena memang berkasnya sangat menumpuk. Tok tok masuk, ucapku membuka pintu. Gue pusing sama Rehan, keluhnya yang langsung duduk begitu saja setelah melirikku. Kenapa? Nopi mau racing, harus nyari orang lain buat jadi sekretarisnya. Lama-lama gue stres dan ngundurin diri jadi HRD di kantor ini, keluhnya. Haris melempar pulpen ke badannya. Dari pembicaraannya mereka seperti seorang teman. Mungkin Rehan itu bos paling ribet, yang bikin pegawai lain pada nggak betah. Kewalahan gue nyari pekerja baru, keluhnya lagi. Sudah bisa kubayangkan bagaimana mereka menyikapi sikap dingin seorang Rehan yang bahkan memiliki mood berubah-ubah. Sudah mirip bunglon tentunya. Naikin aja gaji Nopi, jangan sampai dia racing. Kewalahan tar si Rehan. Nopi doang yang tahan sampai 5 tahun kerja sama dia, ujar Haris. Dah gue tawarin gaji 20 juta, masih ditambah lembu dan tidak dipotong pajak. Aku menyambar. Mungkin alasan dia mau racing, minta naik gaji lagi tuh. Pas banget kamu juga lagi kewalahan, ucapku. Betul kata Indah, bisa jadi seperti itu. Dah naikin lagi nih gajinya? Tanya HRD itu. Haris mengangguk. Tak lama dia pun keluar dari ruangan. Haris menarik napas panjang seraya berucap, Rehan, Rehan. Aku cengengesan sambil mengajaknya keluar untuk makan siang. Tepat pukul 1 siang, kami kembali ke kantor. Aku langsung sigap menyiapkan berkas untuk meeting yang akan dilaksanakan sekitar 10 menit lagi. Namun mataku terbelalak saat melihat ada banyak belanjaan di sana. Beberapa kantong baju baru, ada sepatu juga tas. Semuanya bermerek, sudah pasti harganya mahal. Ada juga kotak perhiasan berbentuk hati berwarna hitam. Saat aku membukanya, satu set perhiasan mungil begitu indah. Di sana ada pakaian untuk ibu dan bapak juga karena tertulis untuk ibu dan bapak. Tapi semua ini dari siapa? Ndah, sudah siap? Tanya Haris mengagetkan. Udah Riz, ini semua kamu yang beli. Tapi katanya mau shopping bareng. Tanyaku penasaran. Haris mendekat, wajahnya juga terlihat kaget. Namun setelahnya dia langsung mengulas senyum. Kok senyum? Kamu yang beli semua ini? Tanyaku lagi. Haris hanya diam dan lagi-lagi menjawabnya dengan senyum. Sudah, nanti kita bawa pulang, gak usah shopping lagi. Sekarang ayo ke ruang meeting, sudah ditunggu klien, ucap Haris. Aku langsung membawa semua berkas yang diperlukan. Kemudian langsung menyusul Haris keluar. POP Danang. Hari ini aku dan Maya menjadi pusat perhatian para staf kantor. Setelah pagi tadi mereka semua menatapku aneh dan berbisik-bisik. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak jelas mendengarnya. Hanya saja aku dapat merasakan mereka tengah membicarakan kami. Mungkin geger setelah melihat foto pernikahanku dengan Maya, karena Maya mempostingnya di akun media sosialnya. Tapi aku tak begitu pusing, sebab cepat atau lambat hubungan kami juga akan diketahui. Masa bodoh. Yang terpenting aku tidak merugikan mereka. Justru mereka yang pusing kalau aku memecatnya. Mereka pikir mencari pekerjaan itu mudah. Mas, makanannya kok cuma diacak-acak?
Dimakan dong. Hari ini kita ada pertemuan, ujar Maya. Aku meletakkan sendok kemudian meneguk air putih. Jam berapa pertemuannya? 1:30, Mas. 1/2 jam lagi dari sekarang. Pertemuan dengan siapa? Tanyanya. Dengan Pak Andalas, calon mitra kerjasama dan rekan bisnis kita yang baru. Jadi kalau dapat kita jangan sampai terlambat, ujar Maya. Baik, kita berangkat sekarang. Apa setelah itu ada jadwal pertemuan lagi? Tanyaku. Gak ada, Mas. Jadwal kita adalah belanja baju dan perhiasan untuk aku. Aku ini kan istri kamu, jadi harus tampil lebih glamor. Mulai dari sekarang, ujarnya. Harusnya malam nanti membawa istri masing-masing karena pertemuan ini sekalian acara makan malam bersama. Sedangkan sebagian mereka taunya istriku ya Indah. Siap-siap saja pasti akan ada pertanyaan dari rekan lain tentang keberadaan Indah.